Dia adalah wajah hiburan Inggris, seorang dermawan yang menjanjikan harapan kepada anak-anak. Presenter penuh gaya yang disukai bangsawan, dokter, dan bahkan paus. Masyarakat menyukainya, bahkan semua kalangan. Kepribadian yang eksentrik, ceplas-ceplos, dan ramah sangat disukai orang-orang. Tapi di balik senyum dan eksentrikannya, ada rahasia yang lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Dia adalah Jimmy Savile, bukan hanya predator, ia adalah mimpi buruk yang tak sembunyi di balik topeng popularitas. Dan selama dari 50 tahun dia melakukan banyak kejahatan pelecehan seksual, dan semua orang diam, tak ada yang protes sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Seberapa kuat pengaruh dari Jimmy Savile? Kita akan bahas di video hari ini. Jimmy Savile lahir di Leeds pada tahun 1926. Dia lahir dalam keluarga Katolik yang sederhana. Awalnya ia memulai hidup sebagai penambang batu bara, sampai akhirnya dia beralih menjadi DJ di pesta-pesta dansa lokal dan radio-radio lokal. Ketika stasiun radio dan televisi mulai naik daun, Savile tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tampil beda, mencolok, eksentrik, dan aneh. Dan ternyata formula-formula ini sangat disukai masyarakat. Dan terbukti berhasil. Nama Jimmy Savile semakin melejit di kalangan masyarakat Inggris. Tahun 1964, ia menjadi pembawa acara Top of the Pops. Dan kemudian ia memiliki acara ikoniknya sendiri yang bernama Jim, I Will Fix It. Tidak butuh lama untuk akhirnya Jimmy Savile terkenal, disukai, dan digandrungi. Tidak ada yang mempertanyakan aksesnya ke anak-anak, karena Jimmy Savile dianggap tokoh yang sangat kredibel dan bisa dipercaya. Lalu sebenarnya sebesar apa sih Jimmy Savile di masa itu? Di dekade 60-an, 70-an hingga 90-an, hingga awal-awal 2000, bintang TV punya kekuatan besar dan media sangat terpusat, tidak terdistribusi seperti sekarang ini. Salah satu media yang besar adalah BBC. Kalau di Indonesia ini setara dengan TVRI. BBC itu sangat besar untuk sebagai media. Boleh dikatakan dia raksasa media. Dan Jimmy Savile, dia seperti dewa hiburan di zamannya. Tidak hanya terkenal, Jimmy Savile punya koneksi luar biasa. Ia berteman dengan semua kalangan, seperti Perdana Menteri, pejabat tinggi, bahkan Pangeran Charles. Ia mendapat akses yang tidak semua orang bisa dapatkan. Dia juga suka melakukan donasi dan amal. Ia bahkan menyumbang jutaan pound sterling untuk rumah sakit dan institusi sosial. Hingga akhirnya ia diberi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth II. Hal ini dapat terlaksana karena Jimmy Savile secara vokal dan aktif menggalang dana untuk rumah sakit dan hal-hal sosial lainnya, sehingga citranya sebagai orang yang sangat bisa diandalkan dan dipercaya sangat tinggi. Jadi tidak butuh alasan banyak hingga masyarakat menyukainya. Semua orang ingin dekat dengannya. Tapi tak ada yang tahu bahwa kebaikan itu hanyalah kamuflase. Ia berkedok seakan-akan bahwa Jimmy Savile adalah pelindung anak-anak. Padahal kebalikannya, ia memburu anak-anak. Savile memiliki strategi yang sistematis. Ia memanfaatkan kekuasaan dan ketenarannya untuk mendapat akses ke tempat di mana anak-anak rentan, seperti rumah sakit, sekolah anak cacat, panti asuhan, bahkan penjara. Ya, hal ini bukan tanpa alasan, karena kebanyakan orang-orang di tempat-tempat seperti itu dianggap warga kelas 2, yang mungkin kesaksian atau laporannya mungkin akan diabaikan oleh masyarakat, atau sialnya mungkin tidak dipercaya. Ia menjadikan kegiatan amal seperti kedok untuk mengamati dan memilih korban itu sendiri. Dia bisa melihat mana korban yang potensial yang memberikan resiko paling kecil terhadap dirinya. Ketika ia sudah memilih korbannya, ia sering meminta staf medis meninggalkannya sendirian bersama pasien atau korbannya. Hal ini tidak dilakukan sekali saja. Bahkan banyak kesaksian hal ini terjadi berulang-ulang kali, bahkan ratusan kali. Yang kurang ajarnya, ia juga kerap memberi hadiah kecil, rekaman acara, dan menggunakan slogan Jim will fix it for you di tempat atau institusi yang dia kunjungi. Seolah-olah ia bisa memenuhi atau membantu keinginan dari institusi tersebut. Jadi ketika kamu menjadi pasien atau salah satu dari korban yang dilecehkan Jimmy Savile,
ya kemungkinan bisa melawannya sangat kecil karena image-nya yang sudah terlanjur baik. Hingga akhirnya Jimmy Savile meninggal pada 29 Oktober 2011 di usia 84 tahun. Ia dikuburkan dengan peti eksklusif dan pujian dari tokoh-tokoh penting Inggris, tapi hanya butuh beberapa bulan sebelum segalanya berubah. Tahun 2012, sebuah dokumenter investigasi dari ITV berjudul Exposure: The Other Side of Jimmy Savile mengungkap pengakuan dari puluhan korban. Mereka terdiri dari perempuan, laki-laki, anak-anak, dan semua korban pelecehan seksual. Ceritanya sangat-sangat mengerikan. Savile menggunakan statusnya untuk mengakses rumah sakit, panti asuhan, bahkan tempat rehabilitasi, dan melakukan kegiatan seksual secara sistematis selama puluhan tahun. Setelah dikeluarkannya dokumenter ini, hasilnya mengejutkan. Lebih dari 450 korban teridentifikasi dengan rentang usia korban dari 5 hingga 75 tahun. Kasusnya terjadi di rumah sakit, sekolah, studio televisi, hingga rumah ibadah. Banyak korban merasa takkan ada yang percaya jika mereka melapor. Dan memang benar, ketika mereka berbicara, suara mereka diabaikan. Jimmy Savile terlalu terkenal, terlalu berjasa, dan terlalu besar untuk dilawan. Bahkan sialnya, ada laporan bahwa polisi di beberapa wilayah pernah menerima aduan, namun menutupnya begitu saja tanpa diusut terlebih dahulu. BBC, tempat di mana Savile berkarya selama puluhan tahun, menjadi sorotan utama. Apakah mereka tahu? Jawabannya kemungkinan besar ya, tapi ini tidak pernah bisa dihadirkan dalam bentuk bukti yang kuat. Hanya kabar burung dan gosip, seperti banyak mantan staf mengatakan bahwa rumor soal Savile sudah jadi rahasia umum sejak tahun 70-an. Tapi semua diam. Savile seringkali membawa gadis-gadis ke ruang belakang studio, namun tidak ada yang menegurnya. Semuanya diam. Ketika sebuah dokumenter BBC ingin mengangkat soal tuduhan Savile, proyek itu justru dihentikan. BBC malah menayangkan program penghormatan untuk Savile tak lama setelah kematiannya. Sebuah langkah ceroboh yang dilakukan oleh BBC, karena di lain hari hal ini ternyata menjadi senjata makan tuan untuk BBC. Banyak juga yang bertanya, bagaimana mungkin seorang sekejam ini bisa menyamar sebagai dermawan selama puluhan tahun? Ya, orang lupa, Savile pandai membentuk citra. Ia menciptakan pesona yang disukai publik, yang lovable, aneh tapi jenaka, penuh kasih, dan seperti menyayangi orang lain. Tapi di balik itu semua, ia seorang narsistik, manipulatif, dan sangat menyadari kekuatan media serta kekuasaan sosial. Ia manfaatkan kelemahan sistem. Bahkan beberapa ahli menyebutnya sebagai predator paling efektif yang pernah hidup di Inggris. Ia sengaja menciptakan image sebagai eksentrik agar perilaku nyelenehnya dianggap wajar. Tapi di balik itu ada perhitungan yang sangat dingin dan sangat mengerikan. Bahkan di wawancara terakhirnya, Savile berkata, "Saya tahu orang takut pada saya, dan saya sangat menyukai itu." Skandal Savile memicu kehancuran kepercayaan publik terhadap BBC, Rumah Sakit Nasional, bahkan sistem hukum di Inggris. Banyak predator lain ikut terungkap, seperti Rolf Harris dan Max Clifford. Kasus Savile membuka pintu bagi ribuan korban lain untuk berbicara. Inggris menyadari bahwa mereka telah gagal melindungi generasi mereka sendiri. Skandal Jimmy Savile bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang bagaimana masyarakat, media, dan institusi bisa gagal melindungi mereka yang paling rentan. Ini juga soal kekuasaan, tentang bagaimana seorang predator bisa bersembunyi di balik popularitas dan amal. Dan ini juga peringatan, bisa jadi hal ini bisa terulang di kemudian hari. Dan jangan pernah menganggap seseorang terlalu besar untuk dikritik dan terlalu besar untuk dihukum. Setelah skandal ini, Inggris mulai menerapkan kebijakan, yaitu pemeriksaan latar belakang lebih ketat bagi tokoh publik, reformasi besar di BBC, dan mendirikan lembaga penyelidikan independen di Inggris dan Wales untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus pelecehan seksual anak di berbagai lembaga dan organisasi, baik publik maupun swasta. Jimmy Savile meninggal dengan gelar bangsawan dan kehormatan penuh, tapi ia meninggalkan jejak luka yang takkan pernah sembuh sepenuhnya. Jangan pernah biarkan nama besar menjadi tameng kejahatan. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kalau kamu suka dengan video ini, yuk bantu sebarkan biar semakin banyak orang terinform. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan bye.